Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Siti Nur Aini. Jadi saya akan menjelaskan tentang tokoh proklamasi Indonesia, yaitu Yusuf Kunto. Yusuf Kunto lahir pada tahun 1921. Awalnya dia bernama Kunto, diubah pada tahun 1937 menjadi Yusuf Kunto karena dia mengikuti kakak sepupunya, yaitu Mr. Yusuf Suwondo. Lalu ayahnya bekerja di Menteri Kesehatan di Tambah Bangka. Ia sekolah menempuh formalnya di Hollandse School. Ia sekolah di orang-orang yang keturunan Cina. Yusuf Kunto pernah menusuk polisi Belanda yang ingin menangkapnya karena ia sering melakukan pertemuan dengan para kaum pergerakan. Sebelum menjadi tokoh perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Yusuf Kunto pernah menjadi tentara Jepang. Ia menyelesaikan studinya di Politeknik Waseda University Tokyo. Ia merupakan rombongan terakhir pemuda Jepang yang dirungkut pilot pesawat tempur Jepang, California, Amerika Serikat. Ia juga pernah terlibat dalam tugas pengintaian dan pemboman Moresby, Papua Nugini. Karir militernya yang bersama pasukan militer Jepang yang harus berhenti karena pesawat yang ditumpanginya berhasil tertembak saat pertempuran udara di Morotai dan Halmahera, Maluku. Yusuf Kunto dibawa ke Jakarta untuk dirawat di Cipto Mangunkusumo. Ia berhubungan baik dengan mahasiswi Fakultas Kedokteran di Jakarta. Akhirnya ia menikah. Yusuf Kunto pun berhasil diakui sebagai tentara Jepang, tetapi ia membantu perjuangan Indonesia secara sembunyi-sembunyi. Setelah Indonesia merdeka, Yusuf Kunto pun bergabung bersama Keamanan Rakyat. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada saat itu tokoh senior Indonesia Bung Karno dan Bung Hatta diculik sekawan pemuda di Rengas Dengklok 20 km utara Karawang, Jawa Barat. Di antara mereka Yusuf Kunto, Soekarti, dan anggota PETA. Yusuf Kunto dalam peristiwa terkesan tersebut menyejajarkan dirinya dengan tokoh pemuda dan PETA lainnya. Padahal sebelumnya ia adalah orang Indonesia yang menjadi anggota bala tentara dalam Perang Kedua di kawasan Pasifik. Suatu ketika ia nyaris menikam polisi Belanda dalam sebuah pertikaian. Ia pun kabur dan bersembunyi di salah satu rumah keluarga buronan di Police Enlisting atau Polisi Dinas Keamanan Negara. Lalu ia diselundupkan ke Jepang sampai akhirnya menyelesaikan pendidikannya. Ketika itu hampir bersamaan dengan persiapan Jepang memasuki Asia Timur Raya. Pada tahun 1944 ia melakukan tindakan berbahaya dengan memasuki amunisi dan senjata untuk para pemuda di Bandung. Yusuf juga melatih mereka bertempur. Ia juga tak jarang memecahkan sandi-sandi berdadu. Berkat kemampuan dan pengalamannya selama bergabung sebagai pilot Sakura. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Yusuf Kunto pun bergabung ke Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Karir militernya melambung ketika ia menjadi staf umum SO1 di Markas Besar Tentara atau MBT di Benteng Prindenburg, Yogyakarta. Pada saat agresi militer Belanda, ia memindahkan markasnya dari Jogja ke Pakem. Kondisi kesehatan mulai menurun, terkena radang paru-paru tanpa adanya bantuan dan obat. Yusuf Kunto akhirnya wafat pada tanggal 2 Januari 1949 dalam usia 28 tahun. Ia dimakamkan di pekuburan Badran dekat kuburan Cina di sebelah barat stasiun Tugu Jogja. Dan akhirnya saya sudah menjelaskan tentang tokoh proklamasi Indonesia, yaitu Yusuf Kunto.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.